Didenda berapa? 50 juta ya? Masya Allah, ibu guru tadi menjaga anaknya sedikit. Oleh orang tua anak itu tadi minta 50 juta. Itu saya namanya pemerasan. Ada pasalnya dalam KUHP. Itu namanya pemerasan terhadap orang tua. Saudara guru tadi guru honor 16 tahun jadi guru honor. Berapalah guru honor gajinya? 600.000. Sewa rumah habis. Untuk uang damai 50 juta ya Allah. Yang enak yang hakim dapat 51 kilo emas 1 miliar. Tapi enaknya sementara ketahuan. Jadi itulah dalam Al-Quran dikatakan wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan kamu menyangka itu akan menyenangkan kamu. Dapat sogok, dapat apa yang tidak diredai oleh Allah. Dapat dia banyak, kumpulkan. Jangan disangka itu akan menyenangkan kamu. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan itulah yang akan menjadi malapetaka kepadamu. 51 kilogram emas, 1 miliar uangnya. Jangan disangka akan bahagia. Oh bahagia aku jadi hakim lalu pensiun. Menikmati 51 gram. 7 turunan tidak habis 51 kilogram. Ya Allah, lain target itu. Tidak kuat kita ngangkatnya 51 kilogram. Ya Allah. Dapat 5 on saja itu sudah 7 turunan itu. 5 on itu setengah kilo. Ini 51 kilo. Itu zalim ya namanya. Jadi orang tua yang menghukum guru minta 50 juta itu pemerasan sekaligus zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Dia itulah orang-orang yang zalim. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini masih di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke tadi 47. Apa bunyinya? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang memutuskan perkara yang tak diredai oleh Allah, tak disenangi oleh Allah, dia tidak jujur, dia tidak berhak, maka dia itu disebut dengan orang fasik. Ini Departemen Agama ini kena. Orang-orang Islam dalam pemerintahan kena fasik. Apa ini katakan fasik? Tahu tapi tidak mau. Dia tahu, cuma tidak mau. Itulah yang katakan fasik. Ulaika humul fasiqun. Nampak bedanya tadi itu antara kafir, zalim dan fasik. Kalau yang kafir dia tahu tapi dia ingkari, kafir. Kalau yang zalim dia tahu tapi dia ingin sewenang-wenang, ingin menzalimi orang. Kalau yang fasik dia tidak menzalimi orang, cuma tidak mau. Tahu tapi tidak mau. Masya Allah. Saya lihat terjemahan Departemen Agama, terjemahan itu fasik ini tak diuraikannya. Yang apa tadi? Yang kafir diuraikannya, yang ingkar, yang zalim, yang menganiaya diuraikannya. Sampai yang fasik tak diuraikannya. Kenapa? Karena uraiannya itu yang fasik itu dia tahu tapi tidak mau. Ini banyak orang yang kena. Tahu dia, cuma tidak mau. Ini tempatnya juga di neraka. Ulaika humul fasiqun.
Nah, yang kaitan dengan aturan-aturan hukum, Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu masuk ke satu jalan, kemudian ada tanda merah, lalu Ibu lewat juga, ditangkap oleh polisi, didenda misalnya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Ibu baru masuk berapa meter, 10 meter, 6 meter, krik, salah, itu berboden, tanda merah, tidak boleh, ditangkap lalu didenda, itu salah. Polisinya salah. Kenapa? Karena yang boleh itu dihukum kalau jalannya itu umpamanya 500 meter berboden merah, sudah sampai Ibu ke ujung jalan itu, pelanggarannya sudah sempurna, baru bisa dihukum. Kalau baru masuk beberapa meter, lalu di-break, oh iya ada merah ya, apakah sengaja atau tidak sengaja, itu tak bisa dihukum. Itu namanya ada namanya sendiri itu baru masuk ya, karena melanggar rambu-rambu lalu lintas itu bukan kejahatan. Yang kejahatan itu pencurian, penipuan, itu namanya pidana. Sedangkan melanggar lalu lintas itu bukan pidana, itu namanya pelanggaran. Kalau fogging namanya, baru saya ingat. Kalau baru jalan itu 500 meter merah, tak boleh lewat juga Ibu, baru separuhnya lalu dihukum, salah. Jadi bagaimana? Kalau ada polisi lalu lintas di situ, dia harus menyuruh balik ke belakang. Tidak boleh didenda. Kenapa? Karena dia menjalankan pelanggaran itu belum sempurna sampai ke ujung. Tapi kalau sudah sempurna sampai ke ujung, 500 meter sudah dia jalani, 500 meter sampai ke ujung, itu sempurna pelanggarannya. Tapi kalau baru separuh atau baru mulai, itu namanya fogging, tidak boleh. Itu bedanya antara kejahatan dengan pelanggaran. Lalu lintas, orang tabrakan itu pelanggaran. Kecuali sengaja, seperti orang begal itu sengaja untuk memepet orang supaya ke pinggir, itu memang kejahatan. Tapi orang tabrakan biasa, mana ada orang menginginkan tabrakan? Pelanggaran mana ada? Maka pada pelanggaran itu tak dihukum, yang dihukum itu kejahatan. Ini saya bicara dengan pengacara. Saya masuk partai baru kemarin, partai apa namanya kemarin itu, yang Pak Amin Rais. Ayo partai umat, coba masuk. Jadi kawan saya pengacara semua, ahli-ahli hukum semua. Jadi pengacara, dia melanggar hukum itu, dia tangkap, masa dia nggak bereaksi? Nggak bisa Pak, walaupun Bapak pengacara, saya lebih tahu, saya kata, kalau belum sempurna pelanggaran Bapak sampai ke ujung jalan itu, Bapak belum bisa dihukum, itu namanya pelanggaran. Iya ya, kalau melanggar rambu itu pelanggaran atau kejahatan? Iya pelanggaran lah, saya bilang, tegas itu. Baru masuk semester pertama aja di Fakultas Hukum sudah dibedakan tuh, mana yang kejahatan, mana yang pelanggaran, mana yang baru percobaan boleh dihukum, mana tidak. Tapi kalau orang mencuri, baru dia percobaan sudah bisa dihukum. Umpamanya dia mau curi Honda, udah dimainkannya kunci itu sudah bisa dihukum. Tapi hukumnya sepertiga dari hukum yang sebenarnya 6 tahun, ya jadi 2 tahun. Tapi kalau pada pelanggaran baru mencoba masuk perboden, itu tak bisa dihukum. Itu bedanya pelanggaran dengan kejahatan. Ya kadang-kadang polisi juga ada yang tak tahu hukum, pengacara ada juga yang nggak tahu hukum dalam bidang tertentu, ya bukan semuanya. Nah, itu perlunya kita mendalami masalah hukum. Jadi kenapa saya dulu terlalu mencari SA lagi, supaya tahu hukum dunia ini. Jangan hukum-hukum tentang akhirat, tentang agama, tentang perceraian, tentang kemunafikan, tentang akidah saja, tapi juga tahu tentang hukum dunia ini dari barat maupun di timur, itu aja tujuan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 3 macam hakim tadi, 2 macam yang tidak baiknya masuk neraka, 1 yang benar masuk surga. Bahkan lebih duluan hakim yang lurus itu masuk surga dibandingkan masyarakat pada umumnya. Sampai waktu kita
Pas ya? Waktu pun sudah sampai. Kita sambung lagi hari Senin yang akan datang. Siap Senin, kadang-kadang Rabu ya. Kalau tidak ada saya, Pak Imam langsung naik untuk menutupi. Nah, semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Minum ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin kepada Ustaz yang diberikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.